1681 Tato, subscribe Penatua. Di dalam kamar mandi, Hansen memandang dirinya sendiri di cermin. Dia toples, mengamati punggungnya. Ketika Hansen pergi tidur malam sebelumnya, Ji Yanran memberitahunya bahwa dia memiliki tanda di punggungnya. Ketika Hansen memeriksanya, dia melihat seluruh punggungnya bertato merah. Tato di punggungnya seperti kucing, tapi bukan kucing. Itu seperti rubah, tapi bukan rubah. Warnanya merah. Itu adalah kucing 9 kehidupan. Kenapa ada tato? Apakah karena liontin kucing 9 kehidupan? Hansen memeriksa tato di punggungnya dengan cermat. Tetapi dia tidak memperhatikan sesuatu yang istimewa tentang itu. Itu benar-benar hanya terlihat seperti tato dan tidak lebih. Hansen tidak tahu apa itu, atau apakah itu membahayakan tubuhnya atau tidak. Dia mengabaikannya, mengenakan kembali pakaiannya, dan keluar dari kamar mandi. Stay Up Latte berada di ruang tamu. Melihat Hansen keluar, dia menuangkan teh dan menatapnya dari atas ke bawah. Dia penasaran bagaimana Hansen dibangun kembali, meskipun memasuki pintu dewa yang dipanggil oleh orang lain. Hansen duduk di sofa. Dia juga ingin menanyakan sesuatu tentang begadang. Hansen menerima teh dan bertanya begadang, aku berhasil naik, tapi aku tidak bisa menghasilkan baju besi Geno. Tidak ada makhluk di sini yang bisa aku gunakan untuk mendapatkan gen. Bagaimana aku bisa menghasilkan baju besi Geno, tepatnya? Petik 2. Begadang memikirkan hal ini sejenak, dan kemudian berkata, kamu tidak bisa meminjam tenaga dari luar. Kamu sendirian. Setelah dibersihkan dan dibangun kembali, tubuh kamu seperti peti yang belum dibuka. Kamu perlu melatih gen untuk menumbuhkan tubuh kamu. Lakukan itu, dan kemudian kamu akan bisa menghasilkan baju besi Geno kamu. Itu akan menjadi permulaanmu. Petik 2. Itu adalah awal dan akhir, kan? Hansen melihat Stay Up Latte. Stay Up Latte mengangguk dan menjawab, aku kira, hanya baju besi Geno yang memiliki kekuatan untuk keluar dari tempat perlindungan. Tetapi di luar cagar alam itu menakutkan, dan agak tidak dikenal. Orang-orang aku, para kristalizer, hampir seluruhnya musnah. Petik 2. Melihat Stay Up Latte terbuka dan jujur, Hansen mendapati dirinya cukup terkejut. Dia melanjutkan untuk bertanya, apa yang ada di luar sana? Aku hanyalah seorang prajurit biasa. Aku tidak tahu banyak tentang dunia luar. Jika kamu ingin tahu, pergi dan buktikan sendiri. Tidak ada gunanya bertanya padaku. Stay Up Latte berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan bertanya, bagaimana kamu naik level melalui jalur orang lain? Seharusnya mustahil bagi kekuatan membangun kembali orang lain untuk menyamai tubuh kamu. Petik 2. Saat tubuh aku membusuk, itu terjadi begitu saja. Kekuatan pembangunan kembali tidak membangun kembali tubuh aku, dan sebenarnya merusak inti dan molekul Geno aku. Tapi kemudian, sesuatu sepertinya berubah. Aku tidak sepenuhnya yakin apa yang terjadi. Hansen setengah jujur. Stay Up Latte mengerutkan kening, dan kemudian berkata, aku belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Membangun kembali tubuh kamu sendiri dari kekuatan membangun kembali orang lain akan memengaruhi kamu. Apakah itu akan menjadi lebih baik atau lebih buruk? Aku tidak dapat menentukan. Jika kamu tidak keberatan, kamu harus melakukan tes seluruh tubuh sehingga aku dapat mengetahui dengan tepat apa yang terjadi. Petik 2. Tentu, Hansen menyetujui ini. Dia ingin tahu apa yang dilakukan tubuhnya, dan dia ingin tahu apakah dia kuat dalam mata kristalizer. Setelah melakukan tes, kebugaran Hansen terungkap telah diturunkan. Kekuatan dan kecepatannya hanya 10.000 sekarang. Apakah ini bagus untuk kristalizer? Hansen bertanya, melihat Stay Up Latte. Stay Up Latte melihat kembali Hansen dengan ekspresi rumit dan berkata, untuk remaja, ini bagus. Hati Hansen hancur. Setelah bertahun-tahun, begadang hanya bisa membandingkannya dengan seorang remaja. Itu menyedihkan. Hansen tidak tahu Stay Up Latte sebenarnya terkejut. Tempat suci adalah semacam inkubator bagi para kristalizer. Makhluk yang naik ke aliansi hanyalah bayi bagi para kristalizer. Setelah dibangun kembali, mereka dapat tumbuh dari sana. Kebugaran Hansen jauh lebih baik daripada alat kristalisasi bayi, tapi kemana dia akan pergi dari sini tidak pasti. Jika dia tumbuh dengan cepat, dan setelah dia menghasilkan baju besi Genonya, Hansen pasti akan lebih menakutkan daripada kristalizer. Saat dia meninggalkan ruang pengujian, seekor anjing singa emas mendatanginya. Ekornya bergoyang-goyang. Itu adalah Golden Growler. Tubuhnya kecil, tidak terlalu berbeda dengan anjing pada umumnya. Itu benar-benar terlihat seperti itu, dan dia yakin orang lain mungkin tidak bisa menelepon apa itu sebenarnya. Bauer menunggangi punggung Golden Growler. Dan kemudian, dia melompat ke dada Hansen. Hansen menepuk kepala Bao. Tanpa Bauer, dia tidak yakin apakah dia akan berhasil membangun kembali tubuhnya. Sekarang setelah Bauer berada di aliansi bersamanya, dia tidak bisa kembali ke tempat suci Dewa keempat. Hansen tidak tahu apakah labu di anggur suci roh kegelapan adalah sesuatu yang bisa digunakan Bao. Tidak ada cara untuk mengetahuinya sekarang. Ini adalah penyesalan terbesar yang dimiliki Hansen,
terkait waktunya di tempat suci Dewa Keempat. Untungnya, dia punya teman di sana. Dia akhirnya akan mengirim seseorang untuk melihat-lihat setelah labu matang. Akan sangat menyenangkan bisa membawanya kembali. Dia hanya tidak yakin apakah dia bisa. Saat Hansen kembali ke rumah, Ji Yanran sudah menunggunya. Ada banyak kontrak yang menunggu tanda tangan Hansen. Mereka telah membeli sebagian besar tanah untuk mencegah insiden lain di mana korban yang tidak bersalah dapat terperangkap dalam baku tembak dan dirugikan. Ji Yanran membeli beberapa kota. Jika perkelahian seperti itu terjadi lagi, setidaknya orang lain tidak akan terluka. Hansen menandatangani perjanjian dan pergi melatih keterampilannya. Jadeskin tidak memiliki bagian kedua, jadi dia tidak mempraktikannya. Hansen mencoba mempraktikkan Sutra Darah Pulsa, Sutra Dongsuan, dan Kisah Gen. Kisah Gen membuat kemajuan paling cepat, dan sepertinya itulah yang diperlukan untuk menghasilkan baju besi Geno. Sutra Darah Pulsa dan Sutra Dongsuan jauh lebih lambat, sebagai perbandingan. Mereka jauh berbeda dari The Story of Genes, dan tidak digunakan untuk membuat baju besi Geno. Hansen tidak tahu mana yang lebih baik untuk difokuskan, jadi dia hanya membagi waktunya di antara mereka semua. Mereka tidak bentrok satu sama lain, jadi tidak apa-apa untuk mempraktikkan semuanya pada saat yang bersamaan. Tubuhnya yang dibangun kembali berbeda sekarang. Saat dia menggunakan skill, gennya akan berubah. Itu seharusnya tidak mungkin bagi manusia. Stay Up Latte mengatakan bahwa jika mereka banyak berubah, mereka akan menghasilkan baju besi Geno. Krisis 1682. Petugas, Macan Hitam dan Lou Jia telah terbunuh. Operasi mereka gagal, tapi Hansen memasuki jalur kenaikan iblis kuno dan berhasil masuk ke aliansi. Tentunya itu bisa membuat kita memastikan bahwa dia adalah pewaris Han Jinzi, ya. Dia juga bisa melindungi keluarganya, menjelaskan mengapa kedua operator itu terbunuh. Seorang pria berbicara kepada petugas dengan amarah. Petugas itu tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Dia hanya memejamkan mata dan berpikir. Pak, kami tidak bisa menunda. Kami tidak memiliki cukup orang dan pelindung Geno. Jika kita tidak menyerang keluarga Han sekarang dan memaksa Han Jinzi keluar, kita tidak akan pernah mendapatkan kembali itemnya. Pria itu mengertakkan gigi. Aku bersedia untuk mengambil tim sekarang dan mengambil keluarga Han. Aku bisa menarik Han Jinzi keluar. Petik 2. Petugas itu tetap diam saja. Dia memandang pria itu dengan dingin dan berkata, ya, kamu terlalu tidak sabar. Kamu perlu melihat di bawah permukaan. Petik 2. Petugas, dengan keadaan apa adanya, apakah kamu terus percaya Hansen mungkin tidak ada hubungannya dengan Han Jinzi? Jika dia bukan pewaris Han Jinzi, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Bagaimana Macan Hitam dan Lou Jia terbunuh? Yake menuntut dengan marah. Petugas itu menjawab dengan tenang, berkata, sepertinya dia adalah pewaris Han Jinzi, tapi masih ada yang mencurigakan tentang itu semua. Apa itu? Yake bertanya dengan ekspresi kesal. Jika Han Jinzi memalsukan kematiannya, mengapa dia masih menggunakan nama itu? Kata petugas itu. Arogansi. Dia pikir semakin dekat dia dengan bahaya, dia semakin jauh dari bahaya, jawab Yake. Petugas itu menggelengkan kepalanya. Jika itu masuk akal, katakan padaku, apakah tampaknya Hansen memilikinya? Tubuhnya aneh, kata Yake. Dia memang aneh, iya. Tapi dia tidak punya sesuatu yang mirip dengan itu, kata petugas itu dengan suara keras. Mungkin Han Jinzi menggunakan tipuan untuk menyembunyikan barang itu, lanjut Yake. Petugas itu menghela nafas. Ya, kamu tahu betapa gentingnya situasi kita. Jika Hansen bukan pewaris Han Jinzi, dia akan sangat membantu kami. Dia akan lebih baik hidup. Petik 2. Tidak mungkin. Dia adalah pewaris Han Jinzi. Dan jika kamu tidak akan melakukan apa-apa, aku akan melakukannya sendiri. Dia baru saja naik level, jadi dia akan berada dalam kondisi terlemahnya sekarang. Kita bisa menangkapnya dengan mudah. Yake berbicara dengan pasti. Petugas itu mengerutkan kening. Kamu sudah melupakan tentang Macan Hitam dan kematian Lou Jia. Bahkan jika dia lemah, dia memiliki seseorang untuk melindunginya. Petik 2. Aku akan pergi dengan Rudy. Jika Han Jinzi muncul, aku akan membunuhnya dan mengambilnya kembali, geram Yake. Kita harus menunggu. Kita harus mencari tahu dulu apa hubungan Hansen dengan Han Jinzi, kata petugas itu. Yake membanting meja dan berkata, Pak, kami sudah membayar harga yang sangat mahal. Penyihir ular, Macan Hitam, Lou Jia, dan 2 armor Geno telah hilang. Aku tidak bisa membiarkan pengorbanan sia-sia seperti itu. Aku akan menyingkirkan keluarga Han, apapun yang terjadi. Petik 2. Setelah itu, Yake meninggalkan Ola. Petugas itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya melihat Yake pergi. Hansen memegang Little Flower di atas taman, berjemur. Malaikat kecil sedang menjelajahi Skynet untuk mencari semua jenis informasi. Malaikat kecil sudah seperti manusia sungguhan sekarang setelah dia diberikan tubuhnya, dan dia sangat tertarik dengan aktivitas yang berhubungan dengan Skynet.
Dia menonton banyak acara TV dan memainkan banyak video game. Dia tidak tertarik pada pengetahuan yang benar dan tepat. Game dan televisi adalah satu-satunya yang menarik perhatiannya. Dia sedang menonton acara TV saat ini, sambil juga memainkan tangan Tuhan. Dia hanya membutuhkan satu tangan untuk mengalahkan pemain hardcore. Golden Growler berbaring di kursi di sebelah Hansen. Saat dia bersantai, dia minum dari 4 gelas terpisah pada saat yang bersamaan. Sedotan mengalir dari masing-masing ke mulutnya. Dia juga memakai kacamata hitam. Rambut emas terlihat sangat bagus hari itu. Bauer dan Zero pergi bersama Ji Yanran dalam beberapa tugas. Hansen takut Ji Yanran berada dalam bahaya jika ditinggal sendirian, jadi dia mengizinkan Bauer pergi bersamanya. Dia yakin dengan kekuatannya sekarang. Hansen bersandar dan melihat ke kejauhan. Dia melihat seseorang mendarat di atas sebuah menara bangunan miliknya. Blind Man, waktu yang tepat. Aku telah mencarimu. Hansen kaget, tidak menyangka Blind Man mencarinya seperti itu. Biasanya bukan MO, tapi tidak apa-apa. Saat ini, Hansen sangat ingin melihat Han Yufei. Dia perlu memberitahunya tentang konsekuensi memproduksi baju besi Geno. Kemudian, dengarkan aku dulu. Orang buta tampak serius. Oke, silahkan. Hansen mengangguk. Orang buta tidak bertele-tele, dan dia langsung terjun ke pokok bahasan. Dia berkata, organisasi Tuhan telah memutuskan untuk menyingkirkan kamu untuk selamanya. Banyak elit akan datang, begitu juga ayahmu. Petik 2. Apa yang dia katakan? Hansen bertanya. Sekarang setelah kamu di sini, kamu tidak dapat kembali ke tempat suci. Kamu harus berjuang. Dia berharap kamu cukup siap, dan meminta kamu mengirim ibu dan Yan kecil kamu untuk bersembunyi di tempat perlindungan. Orang buta tampak menyesal saat berbicara. Hansen tahu apa artinya semua ini. Han Yufei tidak yakin bahkan dia bisa memenangkan pertarungan yang akan datang. Ini adalah rencana terbaik yang bisa dia buat. Berapa banyak elit yang mereka miliki? Berapa banyak Geno Armor? Hansen sangat optimis. Hansen mungkin lemah, tapi dia memiliki baju besi Genonya sendiri. Dengan Little Angel, Golden Growler, dan Bauer di sisinya, keempat armor Geno secara total akan membuktikan kekuatan yang harus diperhitungkan. Selanjutnya, Stay Up Latte ada di sana, dan dia tinggal bersama Hansen. Dan dia sering mengawasinya. Hansen tidak ragu bahwa Crystalizer akan membantu jika harus berkelahi. Organisasi Tuhan meminta bantuan komunitas baru. Kami tidak tahu berapa banyak orang atau pelindung gen yang mereka miliki, tetapi setelah terakhir kali, kami memperkirakan mereka akan membawa setidaknya 3. Orang buta tampak murung. 1683 menguji pistol. Katakan pada ayahku untuk tidak khawatir saat kamu kembali. Aku akan menghadapinya. Setelah itu, Hansen mendekati Blind Man dan berkata dengan pelan, ada sesuatu yang aku ingin kamu sampaikan kepada ayahku juga. Katakan padanya untuk tidak menghasilkan baju besi Geno, dan jika mungkin, datang dan temui aku. Ada sesuatu yang penting yang ingin ku katakan padanya. Petik 2. Oke, aku akan memberitahunya. Aku akan kembali dan mempersiapkan. Seperti yang diharapkan, kami akan memutuskan semua hubungan dengan organisasi Tuhan. Blind Man berbalik dan pergi. Hansen tidak menghentikan pria itu untuk pergi. Dia tahu orang buta telah datang ke sini dengan cepat, dan dia akan ditemukan jika dia tinggal lama. Tidak ada gunanya dia tinggal, dan lebih penting baginya untuk pergi dan menemui Han Yufei. Setelah Blind Man pergi, Hansen kembali berlatih The Story of Genes. Itu karena The Story of Genes adalah yang tercepat untuk dipelajari, dan itu akan membantunya meningkatkan armor kristal putihnya. Elit armor Geno normal di aliansi menggunakan armor Geno orang lain, dan dengan demikian, mereka tidak dapat menggunakan seluruh kekuatan mereka. Tina, penyihir ular, dan macan hitam tidak dapat menggunakan sepenuhnya kekuatan armor Geno karena itu bukan milik mereka. Itu tidak bisa berasimilasi dengan mereka sepenuhnya. Paling banyak, mereka hanya bisa menggunakan setengah dari apa yang bisa dicapai dengan armor. Stay Up Latte adalah satu-satunya makhluk yang memiliki baju besi Geno diri yang diketahui Hansen, dan baju besi Geno putih yang dimiliki Hansen tidak akan cukup untuk mengalahkannya. Namun meski begitu, Hansen akan jauh lebih baik daripada elit armor Geno lainnya. Kebugarannya lebih buruk dari sebelumnya, dan dia belum dewasa lagi. Dia saat ini lebih lemah dari setengah dewa rata-rata. Tapi berbeda saat dia mengenakan baju besi Geno. Story of Genes mungkin berasal dari Crystalizer, tapi itu membuat Hansen lebih cocok untuk armor putih. Semakin dia mempraktikkan The Story of Genes, semakin cocok jadinya. Sejauh ini, Hansen memiliki 60% kecocokan dengan armor set. Dan itu berarti dia bisa menggunakan 60% dari kekuatannya. Orang lain hanya bisa menggunakan 50%, jadi dia punya keuntungan. Hansen tidak akan dapat meningkatkan The Story of Genes sebanyak itu dalam waktu sesingkat itu, tetapi dia tetap terus berlatih. Sedikit membantu. Saat Hansen sedang berlatih, malaikat kecil melakukan sesuatu dengan tangannya.
Jika kamu melihat lebih dekat, kamu bisa melihat malaikat kecil sebenarnya sedang menangani SMG kecil. Seseorang telah meninggalkannya di dalam gedung ketika pertarungan melawan macan hitam sedang berlangsung, dan malaikat kecil telah menunjukkan minat yang cukup untuk mengambilnya dan menyimpannya. Dia mengetahuinya melalui Skynet, dan dia sangat ingin bermain dengannya. Dia mematikan pengaman dan membidik tanda bangunan. Dia ingin merekamnya. Pang! Sebuah peluru mengenai tanda itu, menjatuhkan tanda itu dari gedung. Suara itu segera membuat takut Hansen dan Little Flower. Dari mana kamu mendapatkan itu? Hansen bertanya. Dia awalnya mengira bahwa musuh sedang menyerang, tetapi dia lega menemukan bahwa itu hanya malaikat kecil yang menggunakan senjatanya. Jianran telah membeli tanah di sekitar mereka bermil-mil, jadi tidak ada orang lain di sana. Dia tidak akan menyakiti siapapun secara tidak sengaja. Aku menemukannya dan mengambilnya, jawab malaikat kecil, tepat sebelum dia menarik pelatuknya lagi. Peluru ditembakkan, lalu meledak saat mendarat. Tidak ada orang di sekitar, dan kami membeli tempat ini. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya, kata Hansen, memandangi gedung-gedung yang ada di reruntuhan di sekitarnya. Malaikat kecil kemudian mengarahkan senjatanya ke Hansen. Itu membuatnya cepat menyingkir, tetapi kemudian dia ingat bahwa dengan kebugarannya, dia tidak perlu begitu takut. Malaikat kecil memutar pistolnya dan menawarkannya pada Hansen. Tembak aku. Mengapa? Hansen bertanya, tidak menerima pistolnya. Untuk melihat betapa kuatnya itu, kata malaikat kecil dengan tenang. Kamu tidak perlu menggunakan tubuhmu untuk mengetahuinya. Hansen tidak begitu yakin harus berkata atau melakukan apa. Haruskah aku menggunakan milikmu? Malaikat kecil bertanya dengan serius. Hansen tidak berpikir mereka perlu menggunakan tubuh siapapun untuk ujian. Tetapi dia belum pernah memblokir peluru sebelumnya, dan dia menyadari bahwa dia sangat penasaran. Tentu, mencobanya. Hansen meletakkan Little Flower di atas meja. Dia melayang di udara, menunggu malaikat kecil mencoba menembaknya dengan SMG. Untuk bertahan hidup dari tembakan SMG, kamu membutuhkan tingkat kebugaran di atas 5000. Kebugarannya sekarang lebih lemah daripada sebagian besar waktunya tempat suci Dewa keempat, tapi dia memiliki setidaknya 10K. Dia pasti bisa memblokir pelurunya. Demi keamanan, Hansen mengumpulkan kekuatan di tangannya. Dia ingin ditembak di tangannya dulu. Malaikat kecil mengenakan pakaian perang putihnya, dan setelah dengan cepat mengarahkan senjatanya, dia menembak ke arahnya. Sebuah peluru melingkar terbang menuju Hansen. Dia mengangkat tangannya dan ledakan meledak. Lalu, cahayanya hilang. Tangan Hansen sedikit merah, tapi dia tidak merasakan sakit apapun. Paling-paling, tangannya terasa seperti baru saja ditampar, dan begitulah. Malaikat kecil menembaki Hansen beberapa kali, membidik berbagai wilayah tubuhnya. Hansen tahu dia ingin mengetahui kekuatan senjata yang dia gunakan, jadi dia tidak memblokir sekarang. Dia hanya membiarkan peluru menerjangnya. Peluru itu tidak cukup untuk mematahkan tubuhnya, dan lebih dari segalanya, rasanya seolah-olah itu hanya menggelitiknya. Malaikat kecil kecewa dengan kekuatannya, jadi dia membuang senjatanya. Meskipun Skynet mungkin mengatakan itu bagus, itu hanyalah pistol mainan untuk seseorang seperti dia. Hansen melayang ke tanah, memikirkan minat malaikat kecil pada pistol itu. Tapi tiba-tiba, ada sesuatu pada tubuhnya yang terasa sangat salah. Punggungnya terbakar. Wajah Hansen berubah. Dia melihat ke belakang dan melihat tato kucing 9 kehidupannya terbakar. Lampu merah bersinar dari punggungnya, tidak terhalang oleh pakaian yang dia kenakan. Apa itu? Hansen mengerutkan kening. Ledakan. Detik berikutnya, cahaya menjadi lebih kuat sampai pakaiannya hanya compang camping. Tato di punggungnya sekarang menyerupai pusaran hitam yang berputar-putar. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, hisap menariknya ke dalam. Bab 1684 tidak sengaja bertemu lagi. Jatuh. Hansen menyentuh tanah dengan keras, menggeliat seolah tulangnya akan patah. Dia merasa yakin bahwa komposisi tubuhnya menjadi lebih lembut. Dia meletakkan tangannya di lantai untuk bangkit dan memperhatikan bahwa dia sedang berbaring di atas sesuatu yang sangat lembut. Itu membuatnya terkejut. Dia mendengar jeritan, dan dia melompat menjauh dari kebisingan. Itu kamu. Hansen dan suara lain berbicara di baris yang sama pada saat bersamaan. Hansen melihat ke lantai. Ada seekor kucing merah seperti rubah berdiri di sana. Itu adalah kucing 9 kehidupan. Hansen belum pernah melihat kucing 9 kehidupan sejak dia pergi terakhir kali. Hansen tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi, terutama dalam kondisi seperti ini. Tidak mungkin, kucing 9 kehidupan seharusnya berada di Suaka Dewa keempat. Aku sudah naik level ke aliansi, jadi mengapa aku melihatnya di sini? Apakah itu naik juga? Petik 2. Kucing 9 kehidupan menatapnya dengan kaget dan bingung. Mengapa kamu di sini? Sekali lagi, mereka mengucapkan kalimat yang sama pada waktu yang sama. Hansen menunjuk pada tato kucing 9 kehidupan di punggungnya dan berkata, ini membawaku ke sini, menurutku. Kucing 9 kehidupan memandang Hansen,
tetapi tidak bisa melihat tato yang dia referensikan. Hansen berbalik agar kucing itu bisa melihat tatonya. Rasa terkejut di wajah kucing 9 kehidupan semakin dalam. Apakah ini hal yang buruk? Hansen bertanya dengan khawatir. Nine Live Chat berjalan mendekati Hansen dan memeriksa tatonya. Kemudian, dia melompat ke bahunya, menyentuh tato itu. Apa itu? Katakan sesuatu. Hansen menuntut saat kucing 9 kehidupan tetap diam. Nine Live Chat melompat dari bahu Hansen dan kemudian melompat ke atas tablet, berkata, tidak buruk. Tapi jika kamu pergi keluar, orang akan mengira kamu adalah bagian dari kucing 9 kehidupan. Pergi kemana? Hansen bertanya tanpa berpikir. Tapi kemudian Hansen menyadari apa yang kucing itu maksudkan. Dia memandang 9 kehidupan kucing, dan jika pergi keluar berarti apa yang ada dalam pikirannya sekarang, itu benar-benar cukup mengejutkan. Nine Live Chat memberinya senyuman yang sangat mirip manusia, dan dia berkata, kamu tidak akan mengerti. Kamu tidak bisa keluar dari sini. Itu tidak terlalu penting untuk saat ini. Petik 2. Apakah maksud kamu keluar dari tempat kudus? Hansen masih ingin bertanya. Kucing 9 kehidupan tampak terkejut, tetapi dia tidak menjawab. Dia hanya menggunakan salah satu cakarnya untuk menggaruk sisi tubuhnya saat dia mengulanginya. Lagi pula kau tidak bisa keluar dari sini. Itu tidak terlalu penting untuk saat ini. Petik 2. Kalau aku perlu tahu, kamu harus memberitahuku. Hansen ingin memukul kucing itu agar dia menjawab pertanyaan itu. Nine Live Chat tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Aku hanya mengatakan bahwa kucing 9 kehidupan tidak memiliki reputasi yang baik di luar sana. Jika kamu cukup beruntung untuk keluar, jangan biarkan orang lain melihat tato kamu. Jika itu membuatmu terbunuh, jangan keluarkan aku. Petik 2. Hati Hansen hancur. Bisakah aku menghapusnya? Nine Live Chat memutar matanya. Itu telah menyatu dengan tubuhmu. Itu bagian dari dirimu. Kamu benar-benar berpikir mungkin untuk menghapus sesuatu seperti itu. Petik 2. Baik, hentikan omong kosong itu. Hansen berteriak. Itu bukanlah jawaban yang dia harapkan. Aku sibuk, dan aku kehabisan waktu dan kesabaran. Nine Live Chat melompat dari tablet dan mulai berjalan ke arah lain. Hansen memperhatikan bahwa mereka tampaknya berada di semacam kuburan. Tablet Nine Live Chat yang duduk di atasnya adalah nisan. Di belakang batu itu ada satu lagi, setengah tertutup rerumputan. Anehnya, kuburan itu lebih kecil dari jenis yang mungkin kamu harapkan untuk dilihat manusia. Dia melihat ke nisan itu, tapi dia tidak yakin berapa tanggalnya. Semua teks di seluruh permukaannya telah pudar. Beberapa tanda yang sangat terang terlihat, tetapi apa artinya, dia tidak tahu. Apa yang sedang kamu lakukan? Ikuti aku. Nine Live Chat balas menatap Hansen dengan ekspresi jengkel. Hansen mengikuti saat dia diminta, dan mereka berjalan melewati banyak nisan. Mereka semua dalam berbagai keadaan rusak, jadi dia tidak bisa belajar banyak tentang di mana dia berada. Tempat apa ini? Semacam kuburan tua, Hansen bertanya pada Nine Live Chat setelah menyusulnya. Kucing 9 kehidupan tersenyum dan berkata, ini adalah tempat suci Dewa keempat. Kami tidak berada di aliansi. Petik 2. Itulah yang dipikirkan Hansen, tetapi ketika dikonfirmasi, dia benar-benar terkejut. Tidak mungkin, itu adalah tempat suci Dewa keempat. Aku pikir setelah kamu pergi ke aliansi, kamu tidak diizinkan untuk kembali. Dan mengapa tubuh aku tidak dirugikan karena berada di sini? Petik 2. Nine Live Chat menggunakan cakarnya untuk menunjuk ke tato baru Hansen dan tertawa. Dengan tato ini, bukan hanya tempat suci Dewa keempat yang dapat kamu kembalikan. Jika mau, kamu dapat melompat kembali ke Suaka Dewa pertama. Mengapa? Karena sekarang kamu adalah bagian dari kucing 9 kehidupan. Petik 2. Apa sebenarnya Nine Live Chat itu? Hansen bertanya. Hansen penasaran dengan ini. Dia hanya tahu bahwa itu memiliki hubungan dengan kaisar manusia yang sulit dipahami dan bahwa kucing 9 kehidupan adalah semacam maskot untuk Blood Legion. Itu seperti simbol perwakilan. Hansen mengira kucing 9 kehidupan mungkin adalah makhluk kuat yang mengikuti kaisar manusia. Tapi semua hal dipertimbangkan, itu sepertinya tidak mungkin lagi. Kucing 9 kehidupan, apapun itu, lebih besar dari apa yang dia pikirkan. Sepertinya itu bahkan terhubung dengan beberapa hal yang cukup besar di luar tempat suci. Tapi sekarang Hansen ingat orang-orang telah memberitahunya bahwa kaisar manusia menganggap kucing 9 kehidupan sebagai sesuatu yang serius. Hansen tidak terlalu peduli, tapi sekarang, semuanya jelas tidak sesederhana itu. Sudah kubilang kamu tidak akan mengerti. Namun, jika kamu bisa keluar, kamu akan tahu. Kucing 9 kehidupan tidak ingin membicarakan hal ini sebanyak ini. Hansen ingin bertanya lebih banyak, tetapi kucing 9 kehidupan tiba-tiba berhenti bergerak. Hansen melihat nisan menandai kuburan. Itu mirip dengan tablet lain, di mana kata-katanya telah memudar. Karena kamu di sini, bantu aku menggali kuburan ini. Kucing 9 kehidupan menunjuk ke nisan kecil yang dipenuhi rumput. Kami sedang menggali kuburan sekarang.
Ini mengerikan. Kamu bisa melakukannya sendiri. Hansen menggelengkan kepalanya. Hansen tidak tahu apa yang diinginkan kucing itu, dan ada kemungkinan makhluk itu akan membahayakannya. Apapun masalahnya, dia tidak begitu bersedia mengambil risiko. Nine Life Chat memutar matanya dan melompat ke atas kuburan. Dengan cakar kecilnya, dia mulai menggali. Dia memberitahu Hansen, baik, kamu tidak perlu menggali, tetapi untuk item khusus yang mungkin ada di bawah, kamu tidak akan ada hubungannya dengan itu. Petik 2. Bab 1685 menggali sesuatu, subscribe Penatua. Apa yang kamu gali? Hansen bertanya-tanya. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mencuri apapun itu dari kucing 9 kehidupan, karena 10.000 kebugaran tidak banyak di tempat suci Dewa Keempat. Hansen tidak bisa menggunakan baju besi genonya di tempat perlindungan, jadi dia tahu dia tidak akan bisa mengalahkan kucing 9 kehidupan. Untungnya, dia masih memiliki menara takdir, dan itu berarti dia tidak takut. Aku tahu ada sesuatu yang baik di sana, aku hanya tidak tahu apa itu. Jika kamu membantu, aku akan menghitung kamu untuk bagian dari keuntungan, kata Nine Life Chat. Jika kamu tidak tahu apa yang ada di dalam sana, bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah sesuatu yang baik yang dapat kamu manfaatkan? Hansen tidak percaya padanya. Tihi, kamu harus tahu sedikit tentang ini. Ini adalah kehancuran Tuhan, tetapi ini juga merupakan reruntuhan Crystallizer. Aku tahu ada sesuatu tentang Crystallizer di sini, dan kita akan mencari tahu apa itu sebenarnya setelah kita menggalinya, kata Nine Life Chat. Sekarang Hansen tahu ini adalah kehancuran Tuhan, dan tidak heran mengapa itu terlihat aneh. Oke, mari kita gali bersama. Hitung aku untuk bagian dari harta karun itu. Setelah itu, Hansen mulai menggali kuburan bersama kucing 9 kehidupan. Kemudian, dia berpikir, dia tidak tahu aku akan ada di sini. Dia tidak akan memasukkan aku jika aku tidak ada di sini. Kami tidak punya dendam, tapi pasti tidak ada kemungkinan dia ingin menyakitiku, kan? Petik 2. Mereka berdua terus menggali kuburan yang tampak seperti gundukan tanah kecil. Itu sangat solid. Semua kebugaran Hansen, dengan penggunaan taya, hanya memungkinkannya untuk menyekop sedikit tanah saja. Tanahnya seperti baja, dan sangat sulit bagi mereka untuk menggali. Setelah menggali hanya 1 meter, Hansen berkeringat di pakaiannya. Ada yang salah dengan tanah ini. Tidak mungkin ada harta karun di dalamnya. Hansen berbicara sambil terus menggali. Nine Life Chat berkata, ini adalah tanah kristal Crystallizer. Ini terdiri dari bahan Crystallizer yang diubah menjadi kotoran. Itu semua tidak berguna. Petik 2. Hansen terus menggali dan bertanya, bagaimana kamu tahu ada sesuatu yang baik di sini? Ada banyak kuburan di sini, semuanya identik. Sepertinya tidak ada yang luar biasa tentang yang satu ini. Petik 2. Haha, aku tahu karena aku adalah kucing 9 kehidupan. Teruslah menggali. Sesuatu pasti ada di sini. Nine Life Chat tersenyum. Setelah menggali sebentar, Hansen merasa ada yang tidak beres. Segera, dia mulai mendengar suara aneh. Dia berhenti dan mencoba mendengarkannya. Dia memutuskan bahwa suara itu pasti angin, karena tidak ada yang luar biasa darinya. Kucing tua, apa kau mendengar suara itu? Hansen bertanya pada kucing 9 kehidupan. Suara apa? Kucing 9 kehidupan menyeringai, tapi tidak ada apa-apa. Dia kembali menggali. Hansen fokus, dan setelah tidak mendengar apa-apa lagi, dia kembali ke pekerjaan yang ada. Setelah setengah hari, mereka menggali lubang sepanjang 2 meter dengan kedalaman 3 meter. Kemudian, mereka akhirnya menemukan sesuatu. Hansen merasa seolah-olah dia telah memukul sesuatu dengan keras. Dia menepis kotoran kristal dan menemukan sebagian dari papan logam besar. Bagian yang terungkap sepertinya terbuat dari perak. Ada beberapa kata di dalamnya juga, tapi dia tidak bisa membaca apa yang tertulis. Ini bukanlah teks manusia kuno biasa yang digunakan para Crystallizer secara tradisional. Apa yang sedang kamu lakukan? Teruslah menggali. Gali. Kucing 9 kehidupan bergegas membawa Hansen saat dia membeku. Hansen mengikuti tepi papan logam dan menggali bentuknya sampai dia menemukan semuanya. Itu adalah papan perak berbentuk persegi dengan panjang sekitar 40 cm. Itu penuh dengan teks, tetapi Hansen tidak dapat membedakan satu kata pun darinya. Dia tidak tahu seberapa tebal pohon itu, karena sebagian masih di bawah tanah. Bagian yang terlihat setidaknya setebal 5 cm. Ada sesuatu di sana, tapi itu bukanlah sesuatu yang tidak menyenangkan yang membuat Hansen merasa jauh lebih baik. Melihat ini, jadi dia terus menggali dengan kekuatan baru. Tetapi ketika dia menggali, dia mulai merasa ada yang tidak beres. Itu sebenarnya bukan papan. Itu sangat lama. Hansen menggali setengah meter lagi, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan semuanya. Kucing tua, apa ini? Ini tidak bisa menjadi peti mati, Hansen membantu dengan serius. Ini bukan peti mati. Alat kristalisasi tidak mengubur, itu adalah sesuatu yang hanya dilakukan manusia, kata Nine Life Chat. Jika itu bukan peti mati, lalu apa yang ada di sana? Apa ini?
Han Sen bertanya. Siapa yang memberitahumu bahwa itu mungkin peti mati? Kata Nine Life Chat, memutar matanya seperti yang dia lakukan. Jika ini bukan peti mati, lalu apa ini? Han Sen mengulangi. Ini adalah rumah kaca dari sebuah kristalizer, kata Nine Life Chat. Rumah kaca, rahang Han Sen ternganga. Han Sen tidak pernah mengharapkan semacam rumah kaca. Berhenti mengajukan pertanyaan bodoh dan terus menggali, kata kucing 9 kehidupan. Papan logam itu sangat panjang. Mereka menggali 4 meter darinya, dan masih belum selesai. Bekerja, ini hampir keluar. Teruskan. Nine Life Chat menggunakan cakarnya untuk mendorong papan, dan papan itu bergerak sedikit. Han Sen tidak tahu harus berkata apa. Mereka sudah lama berada di sana, akan sangat mengerikan jika mereka akhirnya pergi dengan tangan kosong. Setelah menggali selama 2 jam lagi, mereka berhasil menggali seluruh papan. Mereka meletakkannya di dinding gua tempat mereka berada. Papan itu memiliki panjang 6 meter, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm. Ada banyak teks tertulis di atasnya. Han Sen mencoba melakukannya, tetapi dia tidak bisa. Bahkan menggunakan semua kekuatannya, dia hampir tidak bisa mengangkat benda itu. Han Sen merasa sangat aneh. Jika kucing tua mengatakan bahwa itu adalah rumah kaca, maka itu mungkin berarti semua kuburan adalah tanaman. Mereka seharusnya menggali bijinya, bukan papan logam raksasa, bukan. Tetapi sebelum Han Sen bisa mendapatkan jawaban, dia dan kucing tua harus mengeluarkannya dari lubang. Mereka berdua mengangkatnya seolah-olah itu adalah pohon yang berat. Mereka terbang bersama dan membawanya keluar dari lubang. Akhirnya keluar. Setelah mereka terbang keluar dari lubang, Han Sen dan kucing tua menjatuhkannya kembali ke tanah. Setelah menyeka keringat dari alisnya, Han Sen membeku saat melihat apa yang ada di hadapannya. Untuk beberapa alasan, ada banyak pasang mata yang menatap mereka berdua. 1686 benar-benar bisa dikelilingi, pikir Han Sen. Di sekitar mereka, ada mata-mata menakutkan yang memandang ke arah mereka. Master mata adalah 4 makhluk yang dibalut baju besi. Atau mungkin baju besi itu sendiri yang hidup dan memelototi mereka dengan marah. Han Sen hanya bisa melihat baju besi dan matanya yang berkilau. Dia juga melihat warna merah, tapi dia tidak yakin apakah itu milik makhluk itu. Set baju besi itu tampak seperti baja, tapi sudah berkarat. Mereka juga tampak baru digali. Setiap sosok memegang pedang besar baja yang panjangnya 1 meter, tapi sangat lebar. Mereka tampak sangat mengancam. Han Sen tidak bisa lama-lama memikirkan kehadiran mereka. Dalam sedetik, keempat monster itu mulai menyerang. Kecepatan mereka seperti setengah dewa. Mereka papan atas, itu sudah pasti, dan Han Sen tidak dapat bersaing dengan mereka. Han Sen menggunakan gerakan dongsuannya untuk bergerak dengan gemetar, seperti ikan yang goyah, untuk menghindari serangan pertama. Dia melompat mundur untuk mendapatkan ruang dan berbalik. Kucing tua sangat cepat sehingga dia sudah 10 meter jauhnya. Karena kucing tua secepat dia, 4 set baju besi itu mengalihkan perhatian mereka ke target yang lebih mudah. Itu adalah Han Sen. Pedang besar mereka turun seperti kilat, membuat tebasan mereka yang tiba-tiba sulit dihindari. Sebelum naik level, keempat monster itu bahkan tidak akan menjadi tantangan. Tapi sekarang, Han Sen berada dalam situasi yang buruk. 10.000 kebugarannya terlalu lemah baginya untuk menghadapi musuh-musuh itu. Han Sen menghindari 2 serangan berikutnya, tapi kemudian dia menerima serangan dari salah satu pedang besar. Kucing tua, kembali dan bantu aku. Han Sen terus melompat-lompat di sekitar papan logam. Dia menggunakan kemampuannya memprediksi, menilai, dan bergerak untuk tetap hidup dan menghindari kerusakan lebih lanjut dari pedang besar brutal yang mengejarnya. Kucing tua, melihat makhluk armor yang tidak mau mengejarnya, melompat ke atas tablet dan berbicara langsung kepada Han Sen. Kucing 9 kehidupan adalah ras damai yang terdiri dari para pasifis. Kamu harus menyelesaikan pertarungan ini sendiri. Petik 2. Kamu tidak damai, dan aku baru saja naik level. Kebugaran aku rendah. Jika kamu tidak membantu aku akan mati. Han Sen melompat melewati papan logam. Great Sword hampir menyentuh tubuhnya, tapi malah mengenai objeknya. Papan logam itu terbukti tidak sekokoh yang awalnya diyakini Han Sen, karena pedang besar itu membelah 2 bongkahan yang layak darinya. Mengintip ke dalam celah yang baru terbentuk mengungkapkan tidak ada apapun di dalamnya. Han Sen terkejut dengan wahyu ini. Dia berasumsi bahwa papan itu kokoh karena beratnya. Tetapi dengan 4 monster mengejarnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah lari. Seorang setengah dewa tingkat atas di Suaka Dewa keempat memiliki 100.000 kebugaran, dan makhluk-makhluk ini tentu saja tingkat atas. Han Sen hanya memiliki 10.000 kebugaran. Dengan kebugaran seperti itu, bahkan Dongsuan Sutra atau Heavenly God tidak akan membantunya. Namun, Han Sen menemukan bahwa dia hampir bisa melawan mereka, yang sama sekali tidak terduga. Dia telah bersiap untuk menggunakan Destiny's Tower, tetapi dia terkejut bahwa dia bisa bertahan sebaik dia.
Hansen hanya memiliki tingkat kebugaran yang sering 1000, tetapi meskipun demikian, setelah naik level, dia merasa seolah-olah dia bisa mengerti dan melihat lebih banyak. Kebugaran pukulan mungkin lebih rendah, tetapi entah bagaimana dia lebih kuat. Begitulah cara dia bertahan begitu lama di bawah tekanan 4 pria lapis baja. Jika dia akan kalah, itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Kucing tua mendengar Hansen, tetapi dia masih tidak ikut campur untuk bertarung. Dia menggunakan tablet, dan dia berkata, "Aku ingin membantu kamu, tetapi aku tidak bisa. Aku adalah makhluk yang damai. Aku tidak memiliki tulang jahat di tubuh aku. Pikiran jahat membuatku mual dan pusing. Jika aku melawan mereka, aku akan dibunuh oleh hati nurani aku sendiri, jadi." Petik 2. Cek kamu. Kamu hanya mencoba menipuku, jawab Hansen, mengikuti dengan cepat menghindar. Dia tidak percaya kucing tua menolak untuk membantu, dan bertindak lebih jauh dengan membuat alasan seperti itu. Kucing tua tidak marah dengan komentar itu. Dia tersenyum dan berkata, "Haha, anak muda. Jangan terburu-buru. Aku mungkin tidak bisa menyelamatkanmu, tapi kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri." Petik 2. Bagaimana aku bisa menyelamatkan diri aku sendiri? Aku akan dibunuh. Hansen terus menghindar saat dia berbicara. Pedang menghantam papan logam beberapa kali, meninggalkan bekas dan goresan di atasnya. Hansen akhirnya bisa melihat cahaya di dalam, yang mengingatkan pada semacam perhiasan. "Kamu beruntung, dan kamu tidak tahu." Bodoh. Kucing tua berjongkok di atas tablet dan menggelengkan kepalanya. "Stop menjadi sangat merendahkan. Aku lebih baik mati daripada mendengarkan omong kosongmu lagi." Hansen terdengar marah. Hansen tidak menggunakan Destiny's Tower karena dia ingin melihat apakah kucing tua sengaja menyakitinya. Kucing tua menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu bodoh. Aku pikir kamu akan memiliki baju besi Geno. Jika kamu tidak bisa melawan, mengapa kamu tidak menggunakannya?" Petik 2. "Aku akan menggunakannya jika aku bisa. Ini tempat suci dewa keempat, itu tidak akan berhasil, bahkan jika aku telah memakainya saat masuk." Hansen berteriak. "Siapa bilang kamu tidak bisa menggunakannya di tempat suci dewa keempat?" Kucing tua memutar matanya. "Aku sudah mencobanya berkali-kali. Jika aku bisa memakainya di sini, aku akan menjadi raja tempat ini berkali-kali. Itu akan menyelamatkan banyak masalah," teriak Hansen. Kucing tua terdengar serius. "Itu sebelumnya. Sekarang segalanya berbeda, kamu memiliki darah kucing 9 kehidupan. Kamu bisa menggunakan baju besi Geno kamu." Petik 2. "Betulkah?" Hansen terkejut, dan dia tidak yakin apakah ini benar. Kucing 9 kehidupan yang elegan tidak berbohong. Kucing tua memandang Hansen dengan jijik. Hansen memutuskan untuk mencobanya. Dia berpikir untuk memanggil baju besi Geno putihnya, dan kemudian, baju besi Geno melapisi seluruh tubuhnya dan kekuatan hantu mengisinya dengan kekuatan. "Aku benar-benar bisa." Hansen terkejut. 1687 perhiasan Lai. Ketika pedang besar mendatanginya, Hansen tidak mengelak. Dia mengulurkan lengannya yang telah dilapisi armor Geno dan menangkap pedang yang jatuh. Dia mengulurkan tangannya yang lain dan meraih pedang besar lain yang masuk. Dia menarik kedua makhluk itu dengan senjata mereka, mendorong mereka satu sama lain. Kekuatan belaka meratakan helm mereka. Hansen mengambil dua pedang besar, satu di masing-masing tangan. Kemudian, dia mengayunkan mereka akimbo ke monster yang datang padanya dari belakang. Dia menusuk keduanya, lalu menancapkannya ke tanah. Monster ingin bangkit kembali, tetapi Hansen menginjak helm salah satunya dan menghancurkannya sepenuhnya. Super Creature Death Armor Swordsman terbunuh. Jiwa binatang diperoleh. Geno Core hancur. Dagingnya tidak bisa dimakan. Kumpulkan Life Geno Essence untuk mendapatkan 0 hingga 10 poin Super Geno secara acak. Petik 2. Hansen sangat senang. Kemudian, dia melanjutkan untuk menginjak kepala 3 pendekar pedang lainnya. Sayangnya, dia tidak mendapatkan jiwa binatang lagi. Keempat tubuh itu kemudian menghilang, bersama dengan pedang besar mereka. Yang tersisa hanyalah 4 Life Geno Essences. Hansen mengambil semuanya dan memeriksa Sea of Soul-nya. Ketika dia naik level, dia telah kehilangan banyak jiwa binatang dan inti gen. Mampu mengisi kembali stoknya bagus. Death Armor Swordsman, Transfusion Beast Soul. Hansen sangat senang. Itu adalah jiwa binatang yang bisa berubah bentuk. Itu mungkin tidak mengamuk, tapi itu tetap membantunya. Dengan jiwa binatang itu, dia bisa melawan makhluk super bahkan tanpa menggunakan baju besi genonya. "Lihat, aku sudah bilang. Kamu memiliki darah kucing 9 kehidupan, jadi ini bukan masalah." Old Chat melompat dari tablet. Dia tampak sangat bangga saat dia pergi untuk memeriksa celah di papan logam. Sekarang jelas bahwa itu bukanlah papan logam, itu berlubang di dalam. Itu lebih mirip dengan wadah persegi panjang dari apapun. Cahaya berkilauan masih bersinar dari celah-celah. Itu seperti dada yang aneh. Kucing tua mengintip tajam ke dalam celah dengan kedua matanya. Anehnya, sepertinya dia tidak bisa melihat apapun.
Mengapa darah kucing 9 kehidupan memungkinkan begitu banyak pengecualian di suaka dewa keempat? Hansen bertanya pada kucing tua. Hansen telah mendengar dari Stay Up Latte bahwa tempat perlindungan itu adalah tempat perlindungan terakhir yang aman bagi para kristaliser. Makhluk lain tidak dapat masuk, dan seharusnya tidak ada pengecualian untuk melewati aturan itu. Kucing 9 kehidupan adalah makhluk dari luar tempat perlindungan, jadi mengapa darahnya memungkinkan begitu banyak anomali? Kucing tua terus mencari ke dalam kotak logam saat dia berbicara. Dia berkata, jangan bicarakan itu. Ayo buka kotak ini agar kita bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Mungkin ada sesuatu yang layak. Jika kucing tua tidak ingin berbicara, tidak ada yang bisa dilakukan Hansen. Dia berjalan di dekat wadah logam untuk melihat ke dalam. Begitu terang di dalam, kamu tidak bisa melihat apa-apa. Aku tidak dapat melihat apapun. Mari kita buka, kata kucing tua. Hansen mengangguk. Kemudian, dia meletakkan jarinya ke salah satu celah dan menarik dengan kuat. Logam itu membungkuk di bawah tangan Hansen, dan retakan itu membuka 1 inci lagi. Hansen melepaskan untuk melihatnya. Kucing tua juga bergabung dengannya untuk melihat-lihat. Itu masih secerah sebelumnya, dan mereka tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Jadi, Hansen merobeknya lebih jauh. Retakan menyebar di seluruh permukaan kotak, tetapi tidak ada yang memberikan jarak pandang yang memungkinkannya untuk melihat ke dalam. Hentikan, kata kucing tua. Item di sana mengeluarkan cahaya. Jika kamu menghapus seluruh kotak, kemungkinan kita hanya bisa melihat cahaya itu. Hansen tahu ini mungkin masalahnya, jadi dia menurut dan tidak melanjutkan. Dia hanya mengerutkan kening dan berkata, sekarang apa? Apakah kamu tahu sesuatu tentang apa yang mungkin ada di dalam? Petik 2. Aku tidak tahu. Namun, ini tidak tampak berbahaya, jadi kamu mungkin dapat melanjutkan dan menyentuhnya. Dan dengan melakukannya, cari tahu apa itu. Kucing tua mengelilingi kotak saat dia berbicara dengan Hansen. Mengapa kamu tidak menyentuhnya? Hansen mengangkat bibirnya. Dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya, dan jika ada monster yang bersembunyi di sana, dia bisa kehilangan tangannya jika dia memasukkannya ke dalam. Itu bukanlah sesuatu yang ingin dia pertaruhkan. Kamu lebih kuat. Kamu memiliki baju besi Geno. Itu tidak akan berbahaya bagimu. Kucing tua jelas tidak ingin melakukannya sendiri. Hansen dulu tidak bodoh, dan dia tidak pernah sepenuhnya mempercayai kucing tua. Tapi saat ini, tidak ada kemajuan yang dicapai. Tak satu pun dari mereka yang berani mengambilnya, dan sayang sekali jika mengemasi tas mereka dan pergi sekarang. Mereka saling memandang, tanpa satu pun dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, kucing tua terbatuk dan berkata, bagaimana kalau dia yang mengambilnya? Baik, dan karena aku seorang pria sejati, aku akan membiarkan kamu pergi dulu. Hansen tersenyum pada kucing tua. Kucing tua mengertakkan gigi dan berkata, atau mari kita bermain batu, kertas, gunting. Dengan begitu kami dapat memutuskan siapa yang duluan. Petik 2. Baik, Hansen setuju, tapi kemudian berpikir, aku adalah Raja Batu, kertas, gunting. Celana dalammu bahkan tidak akan tersisa jika kamu bermain denganku. Petik 2. Kucing tua merasa sombong, dan dia berpikir, kamu terlalu hijau untuk bersaing denganku. Saat aku menjadi juara alam semesta, ibumu bahkan belum lahir. Kamu bodoh memainkan ini denganku. Petik 2. Mereka berdua tersenyum aneh satu sama lain. Hansen mengeluarkan koin dan melemparkannya ke langit. Lalu, dia berkata, lakukan gerakanmu saat koin menyentuh tanah, oke? Baik, kucing tua mengangguk. Kemudian, dia melihat koin itu jatuh. Dong. Saat koin itu menyentuh tanah, mereka berdua mulai bergerak. Saat tinju muncul, mereka terlihat percaya diri. Pertama kali hanya tes. Berikutnya adalah tentang keterampilan dan trik pikiran. Gunting, gunting, kertas, batu, kertas, batu. Hansen dan kucing tua terengah-engah, dan mereka saling memandang dengan mata merah. Mereka telah memainkan ini selama 1 jam, dan mereka berdua lelah. Mereka akhirnya terlihat kaget. Batu, kertas, gunting adalah tentang menggunakan otak kamu. Itu lebih melelahkan daripada pertempuran. Tak satu pun dari mereka bisa menang, dan itu hanya membuat mereka kelelahan. Keduanya duduk di samping kotak logam, dengan tidak satu pun dari mereka dinyatakan sebagai pemenang. Kaca. Tiba-tiba, kotak logam itu mengeluarkan suara yang renyah. Karena terkejut, mereka berdua melompat untuk melihat apa saja yang ada di dalam kotak itu. Bab 1688 Taman Kerajaan. Hansen dan Old Chat melihat ke dalam kotak logam. Ada cahaya terang di dalam, mendidih seperti air mendidih. Tapi tidak tumpah. Suara kaca berasal dari cahaya, dan suara itu membuat mereka berdua menggigil kedinginan. Kucing tua, suara apa itu? Hansen melihat cahaya di kotak logam, tetapi dia tidak bisa melihat atau merasakan apapun. Bagaimana aku bisa tahu? Kedengarannya seperti gigi, mengunyah tulang, kata kucing tua sambil menatap kotak itu. Mengunyah tulang.
Jujurlah dengan aku tahu, apakah ini benar-benar semacam rumah kaca. Hansen tidak mempercayai kucing 9 kehidupan ketika dia diberitahu bahwa itu adalah rumah kaca. Kucing tua memutuskan untuk berjanji, dan dia berkata, ini adalah rumah kaca. Aku tidak akan berbohong padamu. Petik 2. Jadi mengapa ini terlihat seperti peti mati? Kamu bilang kamu mendengar suara patah tulang, jadi jika taman ini memiliki tulang. Mengapa itu masuk akal? Hansen memandang kucing tua. Kucing tua merasa bersalah, dan bergumam, ini rumah kaca. Ini bukan rumah kaca biasa. Petik 2. Apa maksudmu? Apa yang tidak normal tentang itu? Hansen bertanya. Kucing tua tahu jika dia tidak menjelaskan sedikit, Hansen akan terus berbicara tentang ini. Jadi, dia berkata, aku menelitinya sebentar. Jika aku benar, ini adalah rumah kaca kerajaan milik para Crystalizers. Petik 2. Rumah kaca kerajaan. Hansen mengira kucing tua berbohong. Rumah kaca menanam sayuran, mereka tidak tumbuh daging, dan tentunya tidak tulang. Kucing tua tampak serius dan berkata, jangan meremehkan rumah kaca dari Crystallizer. Yang mereka tanam tidak terbatas pada wortel dan sayuran lainnya. Petik 2. Kedengarannya seperti kamu tahu apa yang diharapkan. Hansen menatap kucing tua dengan permusuhan. Kucing tua terbatuk dan berkata, aku hanya tahu sedikit. Kotak logam ini adalah kotak tumbuh alat kristalisasi. Ada tanaman jenis baru di dalamnya. Apa yang berbeda dengan tanaman mereka? Hansen bertanya. Aku tidak tahu. Aku telah melihat tanaman kristalizer sebelumnya, dan mereka terlihat sangat aneh. Mereka seharusnya tidak disebut tanaman, sungguh. Mereka memiliki kekuatan hidup, kata kucing tua. Tanaman dengan daya hidup bukanlah hal yang langka. Ada banyak tanaman geno di seluruh cagar alam, kata Hansen. Kucing tua tiba-tiba berkata, inilah yang ingin aku sampaikan kepada kamu. Tempat perlindungan tidak memiliki tumbuhan geno. Para pembuat kristal menanam benih mereka di seluruh cagar alam, dan itulah mengapa mereka memiliki kekuatan kehidupan. Petik 2. Apakah maksudmu alfa tanaman geno ada di dalam sana? Hansen bertanya sambil melihat kotak itu dengan kaget. Kotak logam terus menciptakan suara kaca yang menyeramkan. Aku tidak tahu tentang itu, tapi jika itu dibuat oleh taman kerajaan, itu pasti sesuatu yang bagus. Kucing tua berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan. Crystallizer tidak pernah berencana untuk menciptakan makhluk baru atau jiwa binatang. Yang ingin mereka kembangkan adalah baju besi geno. Petik 2. Kamu bisa menumbuhkan baju besi geno. Hansen kaget mendengar ini. Bukan aslinya, alat kristalisasi mencoba menggabungkan gen makhluk, roh, dan tanaman genonya. Tapi sesuatu yang besar terjadi. Alat kristalisasi hilang, dan sisa makanan diserang. Benih yang belum selesai dapat ditemukan di seluruh cagar alam, menjadi tanaman geno, jelas kucing tua. Hansen memandang kucing tua dan berkata, jika kamu dapat menemukan tempat ini dan menggali kotak ini, kamu pasti lebih tahu apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Kucing tua tampak canggung dan tersenyum. Sebenarnya, aku benar-benar tidak tahu. Aku datang karena penilaian aku yang baik. Ini bisa jadi rumah kaca kerajaan. Itu mungkin lokasi untuk baju besi geno, dan itulah mengapa aku memilih tempat ini. Itu adalah tempat terbaik, dan banyak hal penting ada di sekitar. Itulah mengapa aku memilih tempat ini. Petik 2. Kamu tahu Feng Shui. Hansen sama sekali tidak mempercayai kucing tua. Dan dia memandang kucing itu seolah-olah dia pembohong. Kucing tua mengangkat bahu dan berkata, baik. Aku akui aku memilih tempat itu karena pupuknya, tapi itu penting. Aku telah menggali 3 tempat lain di dekatnya dan tidak menemukan apapun. Petik 2. Pupuk apa? Hansen melihat ke lubang dalam yang dia gali, dan tidak ada apa-apa di sana. Apakah kamu melihat betapa gelapnya tanah di tempat ini? Lihat tabletnya. Apakah kamu melihat tanda merah? Kucing tua menunjuk ke ujung kotak logam. Hansen melihatnya, dan itu persis seperti yang dikatakan kucing itu. Apa kau benar-benar mengira ini adalah batu nisan? Ini adalah peralatan Crystallizer dari rumah kaca. Pupuk disuntikkan melalui tablet. Lihat tablet item di dalam kotak sedang dirawat. Ini mungkin barang yang sangat penting untuk rumah kaca kerajaan. Kucing tua memandang kotak itu dengan mata berkilau. Bisakah kamu mengeluarkannya? Lalu, Hansen mengangkat bibirnya. Item Crystallizer itu rumit. Kamu harus hati-hati. Kucing tua mengabaikan saran Hansen. Dia terus mencari, tapi dia tidak bergerak. Jika aku tidak muncul, bagaimana kamu bisa mengeluarkannya sendiri? Kamu tidak bisa hanya menonton sepanjang waktu, kata Hansen. Kucing tua ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tiba-tiba mendengar suara bantingan dari dalam kotak. Sebuah tangan meraih salah satu bagian kotak yang rusak. Itu tampak seperti batu giok tetapi sebenarnya bukan, itu tampak seperti tulang, tapi sebenarnya tidak. Ia mencengkeram kotak seperti tangan iblis. Hansen dan kucing tua melompat bersama, bergerak cukup jauh. Bab 1689 Harta di dalam kotak, subscribe Penatua. 5 jari yang tampak seperti kristal ditahan di kotak seperti tuts piano.
Benda itu mulai keluar dari kotak logam dengan cara yang aneh, dan saat pergi, cahaya di dalam wadah meredup. Ketika tangan keluar dari kotak logam, Hansen dan kucing tua sama-sama terkejut melihatnya. Mereka mengira ada monster yang akan memanjat keluar, tetapi ketika tangan itu keluar, itu hanya tangan tanpa ada yang menempel. Tangannya seperti giok, dan itu hanya terhubung ke sebagian kecil lengan. Tidak ada yang lain setelahnya. Bagian belakangnya seperti roket, memancarkan pancaran cahaya. Bagian dalam kotak logam itu sekarang kosong, dan lampunya telah hilang. Kamu bilang ada baju besi Geno di dalamnya. Benda apa itu? Hansen bertanya, menunjuk ke tangan giok. Aku tidak tahu, kucing tua melihat ke tangan itu, terlihat bingung. Hansen ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa, tangannya terangkat. Itu mengepal dan melesat ke depan dengan cahaya yang mendorongnya dari belakang. Itu menembaki Hansen. Itu sangat cepat, Hansen terkejut. Menghindarinya sulit, bahkan dengan armor yang dia kenakan. Hansen menghindari tinjunya. Dia tidak tahu apa tangan itu, dan dia pasti tidak ingin menyentuhnya. Tangan itu seperti makhluk hidup. Itu berbalik dan datang lagi untuknya. Hansen terus mencoba menghindar, tetapi kecepatan baju besinya tidak cukup untuk mengimbangi tinjunya. Dia harus menggunakan gerakan Dongsuan dan Heavenly Go untuk melepaskan diri dari tangannya. Hansen kaget. Hal terakhir yang dia inginkan adalah menyentuhnya. Tangan itu terlalu aneh, dan dia tidak tahu apa itu. Kucing tua, datang dan bantu. Han berteriak, menatap kucing tua itu setelah menghindar dengan cepat. Kucing tua tidak menyukai saran Hansen, jadi dia melompat ke atas tablet dan menonton. Tenang, apa terburu-buru, aku akan mengamati dan mempelajari kelemahannya. Ketika aku menemukan apa itu, aku akan datang dan menyelamatkan kamu. Baik, kucing tua tidak bergerak, dan dia hanya melambaikan ekornya sambil berbicara. Kapan kamu akan menemukannya? Cepat sekarang dan ambillah. Mungkin itu harta karun, dan kamu bisa memilikinya. Hansen mencoba membujuk kucing tua untuk memberinya bantuan dengan membuat janji itu. Kucing tua tidak membelinya. Dia terus berbaring di atas tablet, menyipitkan matanya. Itu sepenuhnya tergantung pada takdir. Jika harta karun itu milik aku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Apakah kamu membantu aku atau tidak? Hansen merasa kecil hati. Aku ingin, tapi aku tidak tahu apa ini. Tolong, izinkan aku untuk mengamati, kata kucing tua dengan tenang. Jika kamu terus mengamati, aku akan dibunuh. Dan kemudian kamu akan menjadi yang berikutnya. Hansen merasa sangat tertekan. Tangannya begitu cepat, seperti ringan. Sepertinya ada banyak tinju yang menyerangnya sekaligus. Hansen terus mengelak. Jika dia tidak segera menemukan sesuatu, dia tidak punya pilihan selain memblokirnya. Kamu terlihat sangat tampan, tidak heran mengapa dia menyukaimu. Aku sangat iri padamu. Aku hanya bisa berdiri di sini dan sepenuhnya diabaikan. Kucing tua menyipitkan matanya. Kamu bisa pergi ke neraka, kata Hansen, lalu mengumpulkan kekuatan di tinjunya sendiri untuk melawan yang lain dengan pukulan. Kecepatan tinju terlalu cepat sekarang, jadi dia tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa mencoba untuk melawan kekuatan apapun yang dimiliki tinjunya. Namun, pertama-tama, Hansen mencoba mengarahkan tangan ke posisi kucing. Tapi tangan itu tidak peduli pada kucing itu. Itu melewati kucing itu, langsung ke Hansen. Kucing tua memandang Hansen dan tangannya. Dia tidak menyerang, karena dia ingin melihat seberapa kuat tangannya juga. Tinju Hansen bersentuhan dengan tangan itu, dan dia menggunakan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan, di samping apa yang bisa diberikan baju besi Geno. Itu hanya 60%, tapi cukup mengejutkan bahwa ia mungkin bisa menembus gunung. Tetapi ketika tinju Hansen mengenai tangan, dia tidak bisa melepaskannya. Tidak ada gelombang kejut juga. Tinju Hansen datang tepat di tangan, dan tangan itu mengempis seperti balon. Itu menyerang dirinya sendiri ke tinju Hansen. Detik berikutnya, tangan itu bersinar dengan cahaya terang. Bagian yang terputus itu sarung tangan kanan Hansen. Hansen kaget, dan dia sangat ingin menyingkirkannya. Tapi sudah terlambat untuk itu sekarang. Tangan giok itu bersarung tangan di tangan kanan Hansen. Pang! Armor Geno Hansen terputus. Itu kembali ke laut jiwa, seolah-olah takut akan sesuatu. Hansen kaget. Kebugarannya rendah, dan baju besi Geno adalah sesuatu yang mutlak dia butuhkan. Sekarang setelah terputus, perlindungannya tidak lagi tersedia. Ini kabar buruk. Hansen ingin memanggil Destiny Tower, tetapi ketika dia melihat tangan kanannya lagi, dia terkejut. Tangan yang tampak seperti giok itu terbungkus sarung tangan di sekitar tangan kanannya, tetapi dengan cara yang berbeda dari yang diperkirakan Hansen sebelumnya. Saat tangan itu menyarung tangan kanan Hansen, itu berubah menjadi tantangan yang tampak seperti giok, tapi itu bukan giok. Tampak seperti tulang, tapi itu bukan tulang. Apakah ini seperti sepatu kristal itu? Apakah ini sarung tangan? Hansen memikirkan kemungkinan ini. Sebelum Hansen bisa berpikir lagi,
kekuatan aneh dari tangan kanannya mulai menariknya ke depan. Dia tidak bisa menahan tubuhnya dari tiba-tiba ditarik ke dalam kegelapan. Sial, benda ini seperti sepatu kristal bajingan itu. Hansen berjuang untuk menghentikan prosesnya. Tapi itu tidak berhasil, karena sarung tangan itu jauh lebih kuat darinya. 1690 Laboratorium. Kucing tua kaget. Dia melompat dari tablet dan berlari menuju Hansen. Tapi sarung tangan itu menariknya terlalu cepat, dan saat kucing tua mencapai tempat Hansen berada, dia sudah pergi. Ada beberapa bangunan dan jalan setapak yang rusak di depan, tapi kucing tua tidak yakin yang mana yang diambil Hansen. Kucing tua berhenti. Dia melihat sekeliling dan mengendus apa yang dia bisa sebelum memutuskan jalan yang harus diikuti. Hansen telah diseret lebih dalam keruntuhan oleh sarung tangan. Kakinya hanya terseret, meninggalkan dua parit di tanah untuk bangun. Tetap saja, tidak ada yang menghentikan kekuatan yang menariknya. Dia dibawa ke sebuah bangunan yang rusak, dan setelah beberapa tikungan dan belokan, sarung tangan itu dibor ke pintu masuk gedung lain yang setengah terkubur oleh puing-puing. Di dalam sana gelap, dan Hansen tidak tahu apa yang ada di sekitarnya. Dia merasa sangat gugup, karena diseret seperti apa adanya. Tapi kegugupan itu tidak menyebabkan kepanikan. Dia telah melalui banyak hal, dan dia memiliki banyak pengalaman dengan situasi yang mengerikan dan tidak pasti. Hansen meraba-raba kegelapan dengan tinjunya yang bebas dan memukul sesuatu. Barang itu hancur, apapun itu, tapi sarung tangan itu tidak berhenti menariknya ke depan. Dia memecahkan beberapa barang lagi setelah itu, tapi akhirnya sarung tangan itu berhenti. Tempat itu gelap dan tenang. Tidak ada suara untuk didengar. Sarung tangan itu ada di depan Hansen, dan kemudian itu menyentaknya ke depan dan ke atas sehingga dia berdiri tegak. Mengapa benda ini berhenti di sini? Apakah ada sarung tangan lain di sini? Hansen bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Dia mengayunkan tangan kirinya dan menyalakan api di atasnya untuk digunakan sebagai obor. Di depan Hansen adalah mayat kering yang menatap tepat di Hansen. Ark! Hansen berteriak, ingin mundur. Tapi sarung tangan itu menahannya dengan kuat, dan tidak peduli bagaimana dia mencoba melawan dan menjauh, lengannya tetap diam. Setelah Hansen tenang dari keterkejutan yang tiba-tiba, dia menyadari itu tidak bergerak. Tidak ada kekuatan hidup, dan itu sangat mati. Tubuh itu sedang duduk di atas kursi, dengan pakaiannya semua busuk dan kulitnya kering. Itu sangat lengkap, dan itu tampak seperti zombie dalam kegelapan. Hansen melihat sekeliling dan menyadari itu adalah ruang kristalisasi. Ada alat kristalisasi di mana-mana, jauh lebih banyak daripada yang dia lihat di ruang kendali utama. Itu membuat Hansen merasa seolah-olah dia sedang berdiri di laboratorium. Selain dari alatnya, Hansen juga melihat keberadaan sejumlah wadah kristal. Mereka penuh dengan cairan, dan banyak hal yang meresap di dalamnya. Ada hewan, ternak, tumbuhan, bahkan hal-hal yang belum pernah dilihat Hansen sebelumnya. Apakah seperti yang dikatakan kucing tua? Apakah ini rumah kaca, sebuah laboratorium di markas mereka? Hansen berpikir, tapi kemudian, tangan kanannya bergerak, dan itu mulai menyeretnya ke depan lagi. Hansen dibawa ke mayat yang terpuruk di kursi. Sarung tangan itu mulai meraba-raba mayat itu, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Sial, apakah benda ini nekrofilia? Hansen merasa tertekan, tetapi untungnya, tidak ada yang benar-benar kacau yang terjadi. Setelah beberapa saat, tangan kanan menemukan sesuatu di dalam saku yang compang camping. Ini menariknya keluar. Karena tangannya sedang dikendalikan, Hansen tidak dapat melihat apa itu. Kemudian tangan kembali ke dadanya, Hansen merasa dia bisa mengendalikannya lagi. Dan Hansen bisa merasakan dirinya memegang sesuatu yang keras seperti kastanye. Hansen mengintip dan terkejut. Itu seperti biji, dan itu lebih kecil dari bola pingpong. Warnanya abu-abu gelap, dengan tunas hijau di atasnya. Itu memiliki keliling sekitar 3 cm. Hansen berasumsi bahwa sarung tangan itu seperti sepatu kristal, mencari sarung tangan lain untuk melengkapi pasangan itu. Dia tidak menyangka telah mencari benih. Apakah dia ingin menumbuhkan sarung tangan lain? Hansen bertanya-tanya. Sarung tangan itu tidak membahayakannya, pada akhirnya. Dan sarung tangan itu sekarang telah mengembalikan kendali ke Hansen. Ingin melihat-lihat sekarang, Hansen mengantongi benih itu. Dia tidak bisa membaca teks yang menghiasi alat di tempat itu. Tapi yang paling membuatnya khawatir adalah barang-barang di dalam wadah kristal. Wadahnya terlihat mirip dengan yang ditemukan di dalam Stay Up Latte, tapi cairannya jelas berbeda. Stay Up Latte telah berendam dalam cairan tak berwarna. Tapi di tempat itu, warnanya berkisar dari kuning, hijau, bahkan biru. Beberapa juga polos dan transparan. Hansen melihat-lihat, apa saja bisa saja ada di dalam diri mereka. Beberapa termasuk baju besi dan helm. Tetap saja, semua yang dilihatnya tampak rusak dan bengkok. Itu memberi kesan pada Hansen mereka belum lengkap. Sepertinya ini mungkin produk yang gagal, pikir Hansen, tepat saat matanya melebar dan cerah. Ada wadah dengan cairan transparan,
dan di dalamnya ada makhluk humanoid yang terlihat jantan dan betina. Itu memiliki sayap putih, dan itu tampak seperti bidadari. Kelihatannya seperti malaikat kecil, tapi yang ini kelihatannya tanpa jenis kelamin. Hansen mengamati makhluk yang tampak seperti malaikat, lalu melihat ke bawah. Ia tidak memiliki penis. Mungkin hal ini juga gagal. Hansen melihat orang itu sangat halus di bawah, dan karena itu tidak memiliki bagian khusus gender, itu bisa menjadi kegagalan, dia yakin. Setelah Hansen melihat ke bawah, dia melihat ke atas. Tetapi tepat pada saat itu, makhluk malaikat itu membuka matanya. Mata terbuka lebar, tapi hanya ada pupil di sana. Itu tidak seperti makhluk biasa. Pupil merah memakan seluruh mata, tetapi menoleh ke arah Hansen. Hansen terkejut, jadi dia mulai berjalan mundur perlahan. Mata merah itu mengikutinya kemanapun dia bergerak. Kepala berputar seperti robot. Aku tidak mungkin seberuntung ini. Hansen merasa murung. Alat kristalisasi membuat benda-benda aneh, dan benda di dalam wadah itu tidak terlihat terlalu bersahabat. Kucing tua muncul di lab, dan setelah dia melihat malaikat di dalam wadah, dia berteriak pada Hansen. Lari, itu bulu. Petik 2. Hansen tidak bereaksi. Makhluk yang tampak seperti bidadari itu menerobos wadah, dan kemudian tubuh yang menyeramkan dan cantik itu maju untuk menangkapnya.